Sesi keempat ini akan dimoderatori oleh Dr. Priyangga Adi Wiratama, MH, Spesialis Patologi Anatomi. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dr. Priyangga Adi Wiratama, MH, Spesialis Patologi Anatomi, lahir di Blitar 23 Desember 1986. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair RSUD Dr. Sutomo. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari tahun 2005 hingga 2010 dan melanjutkan pendidikan di Spesialis Patologi Anatomi Universitas Airlangga dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dan menempuh pendidikan sebagai Magister Hukum Universitas Hang Tuah dari tahun 2017 hingga 2019. Baik, langsung saja kepada moderator, kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Dr. Ihsan selaku pembawa acara atas perkenalannya. Yang terhormat saya sampaikan pada Profesor, Guru Besar, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Umum, dan semua pemirsa yang ikut hadir pada forum kita kali ini. Serta juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PPID dan jajarannya serta panitia penyelenggara acara pada siang hari ini. Ya, sampailah kita pada sesi keempat, yang mana saya tadi sebagai pemirsa pun sangat menikmati sesi 1 sampai 3 sudah ada jenjang karir sebagai patolog, FNAB, dan juga terakhir tadi tentang pap smear. Maka sesi 4 ini akan makin lengkap dengan materi dari Dr. Udadi dan Dr. Krishna, yang mana mengambil materi tentang pemeriksaan rutin sehari-hari di bidang patologi anatomi serta spesimen handling, yang tentu ini akan makin melengkapi pengetahuan terutama bagi baik sejawat spesialis patologi anatomi maupun dokter umum yang mungkin ada di perifer. Ya, langsung saja kita undang kedua pemateri, yaitu Dr. Udadi dan Dr. Krishna. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Udadi. Apakah Dr. Udadi sudah hadir? Hadir, Mas Angga. Siap, ya. Mungkin untuk pertama-tama akan saya bacakan, mohon bantuan dari panitia untuk kurikulum vitae Dr. Udadi. Dr. Udadi lahir di Surabaya 21 Agustus 1963. Beliau menjalani pendidikan dokter di Undip tahun 1989, menyelesaikan magister ilmu kedokteran dasar di UNER tahun 1997, spesialis patologi anatomi di Undip tahun 2007, menempuh pendidikan S3 di Undip, program studi ilmu kedokteran, dan menyelesaikan SP2 konsultan muskuloskeletal di tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Sumber Daya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sejak tahun 2019. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Udadi untuk menyampaikan materinya. Monggo, Dr. Udadi. Terima kasih Mas Angga. Izin share screen dulu ya. Baik. Bentar, belum muncul ya, sebentar, sabar. Oke. Belum muncul ya? Belum, sebentar. Ya, udah muncul. Belum lihat saya malah. Kelihatan? Sudah Mas Angga? Kelihatan? Belum ya? Kelihatan. Ya? Tinggal ya slideshow. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Oke. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Izinkan saya mempresentasikan, ini sebenarnya masuk ke jenis pemeriksaan patologi anatomik. Ini materi terakhir yang paling berat ini, dari sesi 1 sampai 3, ini yang paling berat sesi 4 ini, terutama beratnya adalah di mata, karena ini sudah jam 2:30 ya, paling berat ini memang betul untuk di mata ini. Jadi perlu perjuangan untuk bisa melihat ini, mengikuti presentasi ini. Semoga bisa memenuhi harapan semuanya. Baik, apa sebenarnya pemeriksaan patologi anatomik? Kalau melihat sesi 1/3 sudah masuk ke substansi ya sebenarnya, substansi yang banyak sekali. Ini dia. Secara garis besar, memang ada 2 untuk jenis pemeriksaannya, yaitu dengan histopatologi jaringan ya. Yang kedua histopatologi ini melihat sel. Itu secara garis besar itu. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan lagi seperti histokimia, imunohistokimia, patologi molekuler. Ini lanjutan. Kemudian ada tindakan sudah tadi di sesi berapa ya, 1, 2 atau mungkin tadi. Ada bacah ya, biopsi jarum halus, itu satu tindakan. Kemudian pemeriksaan potong beku atau frozen section ini dilakukan di kamar operasi untuk memeriksa hasil operasi ya, untuk menentukan ganas atau tidak dari jaringan yang dioperasi itu. Dan yang terakhir ini dulu masih banyak ini, autopsi klinik, ini jangan dilupakan, ini juga dilakukan di patologi anatomik. Autopsi klinik beda dengan autopsi yang di forensik. Autopsi klinik yaitu mencari tahu sebab musabab atau kausa dari kematian oleh karena penyakit yang katakanlah di klinik belum diketahui. Nah, ini dulu masih bisa nih, izinnya masih lumayan gampang, sekarang susah ini untuk autopsi klinik. Tapi kalau kita bisa mendapatkan ya lumayan untuk pengetahuan, kemajuan pengetahuan. Baik, nah kita lihat yang pertama, pemeriksaan yang kita sudah kenal, saya udah tahu semua ya, udah kenal ini, pemeriksaan histopatologi ini, jaringan ini. Ini tujuannya kan jelas ya, melihat adanya perubahan jaringan, lengkap ya. Ini untuk apa? Tujuan akhirnya untuk mendiagnosisnya apa sih kelainan ini. Ini secara garis besar demikian. Tentu saja ada proses yang dilalui untuk bisa mendiagnosis ini, dari melihat makroskopiknya, mikroskopiknya, gitu. Dan ini yang perlu jadi catatan, bahwa pemeriksaan patologi anatomik atau pemeriksaan PA ini itu tergantung dengan sampel yang diberikan, itu soalnya. Artinya kalau kita menerima sampel sediaan itu ya artinya pasrah bongkoan, kalau orang Surabaya bilang pasrah bongkoan itu ya sudah ya, itu yang kita bisa lihat gitu. Artinya tidak bisa memilih, kecuali kalau kita bisa memilih melakukan untuk mengambil itu, misalnya biopsi dan sebagainya. Ini harap dimengerti dulu bahwa tidak serta-merta terus mesti ada, saya belum tentu. Kadang kita dapat suatu jaringan, kita lihat nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan, ternyata sampelnya memang meleset, katakan tanda petik meleset. Saya tidak mengatakan tidak representatif, tapi meleset ya sudah, kita minta diambilkan ulang jaringan. Ini dia, ini yang harus dimengerti, bahwa tidak serta-merta kita tahu enggak, tapi memang sangat tergantung dengan sampelnya. Untuk histopatologi ini biasa kita menggunakan untuk pengecatannya dengan hematoksilin eosin. Itu pengecatan yang standar ya, rutin, istilah kita mengatakan rutin, pasti akan dilakukan ini. Ini sekilas saja bahwa ada layanan di sentra diagnostik untuk laboratorium patologi anatomik ini. Ada tahapan-tahapannya, nanti mungkin Dr. Krisnamurti nanti yang akan bisa lebih jelas ya untuk penanganan
terutama spesimen ya, handling. Tahap-tahapannya ada pra-analitik, ini yang nanti akan dijelaskan dengan jelas dengan Dr. Krisnamurti, kemudian analitik dan pasca analitik. Ini penting sekali karena ada tahapan ini, identifikasi ini jelas sangat diperlukan ya, supaya satu tidak terjadi kesalahan ya. Kemudian jaringan ada deskripsinya dengan lengkap ya, jaringan ukuran berapa, atau berapa, berupa apa, dan sebagainya. Juga ada informasi kalau dari mengirim ini harus disertakan juga keterangan jenis fiksasinya apa gitu. Jadi kadang-kadang ya zaman dahulu tapi bukan sekarang enggak. Zaman dulu kala itu pernah dia mengirim dikasih air gitu aja ya habis deh. Sampai di lab dilihat ya sudah jaringannya tidak bisa diproses. Ini nanti Dr. Krisnamurti. Nah, ini terakhirnya kalau sudah selesai proses ya, baru nanti dilihat bagaimana mikroskopiknya. Kembali lagi ke pra-analitik ini, ada form yang harus diisi ya untuk permintaan pemeriksaan PA, ini khususnya yang histopatologi dulu. Ya dengan yang lain sama sebenarnya sama, baik dengan histopatologi juga sama. Ini harus jelas ya, proses ini permintaan formnya mau minta apa. Nah, itu permintaan apa gitu misalnya. Jelas di situ ada, dan juga identitas dari penderita. Kemudian katakanlah biasanya ada semacam gambar ya, di mana sih lokasi katakanlah diambil, di mana lokasinya, ukurannya berapa, bagaimana jaringan dikirim itu konsistensinya dan sebagainya. Ini perlu sehingga ini merupakan data. Jangan dikira ini tidak penting, penting sekali. Ini merupakan data sehingga kita tanda petik bisa mendapatkan informasi dari sediaan ini bagaimana. Ini ada lokasinya dan sebagainya harus lengkap. Semakin lengkap akan semakin baik. Apalagi kalau ada misalnya sebelumnya pernah diperiksa patologi anatomiknya, nah disampaikan hasilnya apa, kapan, dalam kondisi apa. Ini juga akan membantu. Untuk peranalitik ini memang betul ya. Kalau ini di rumah sakit ya, DPJP, misal dari DPJP dari bedah, misal dokter penanggung jawab pasien dari bedah atau dari Opskin, itu yang betul-betul bertanggung jawab untuk pengiriman dari spesimen ini. Ini contoh form permintaan pemeriksaan. Ini contoh saja. Nah, ini kita bisa dilihat ada identitas dari dokter pengirimnya, misalnya dari rumah sakit atau dari bagian, jelas ini ya. Untuk apa tuh ini? Untuk komunikasi. Untuk komunikasi juga dengan dokter pengirim apabila kita butuh suatu keterangan tambahan, misalnya gitu. Identitas pasien juga harus lengkap ya. Kadang-kadang nama disingkat aja, umur nggak ada isinya. Ini tanya ini laki-laki atau perempuan ya. Nah, ya kalau jelas kalau misalnya belum tentu misal ya, meskipun sediaan itu misalnya sediaan dari payudara. Wah, ini mesti perempuan. Belum tentu juga. Pada pria pun juga punya payudara juga sama. Jadi ini harus jelas jenis kelaminnya untuk keterangannya. Ini kadang-kadang sering ya, sampai sekarang juga kita sering ngeluh juga mesti identitas ini nggak lengkap. Pasien paling cuma nama, umur, tapi waduh lah ini kalau mau mencari tambahan informasi bagaimana. Makanya diperlukan suatu informasi yang selengkap mungkin. Itu dah. Kemudian yang di bawah itu kan nampak ya, ada jaringan tubuh diperoleh dengan apa, operasi, biopsi. Jadi kita tahu, oh dari biopsi, oh ini dari operasi, oh ini dari, nah itu disebutkan. Ini juga jarang juga ada yang melengkapi ini. Ya ada sih, sebagian juga melengkapi juga. Lokasi, nah, kadang-kadang kita juga perlu penting, ini lokasi di mana ini? Wah, nggak tahu, cuma isinya itu form kosong, nama dokter, nama pasien, terus mohon pemeriksaan PA begitu saja. Ya, ini juga menghambat juga dalam katakanlah mencoba untuk merangkum semuanya
informasi ini. Ini gambaran ya forum tadi ya. Nah, ada kalau ada malah kok ribet amat toh mau meriksa PA kok harus diisi begini yang lengkap kayak begini. Iya, ini memang ribet, tapi ini kepentingan pasien juga sebenarnya ya. Coba kalau kita suruh ngisi ini ya males. Wah, males nih. Banyak sekali isiannya, emangnya ini ada hadiahnya enggak nih ngisi begini ya. Ini dia. Kalau masalah hadiah ini repot juga, hadiahnya pahala juga nih. Jadi kalau kita lihat begini aja udah wah repot banget. Masa kita suruh nyari apa nanti wah apa hasil MSIT-nya bagaimana, kok masa saya harus tulis begini ya, ini ngomel semua ini. Lah iyalah ini memang betul kalau untuk PA itu ribetnya pertama ya ini nih, mengisi ini form permintaan ini ya ada yang anggap ribet tapi bukan begitu tujuannya. Ini untuk kepentingan pasien jadi kita lebih bisa mendapat informasi yang sebenarnya dan sebanyak mungkin. Ya, selengkap mungkin. Ya, ini nanti pada spesimen handling nanti Dr. Krisna ya. Intinya memang kalau mau mengirim sediaan jaringan, nah ini harus ada tata caranya. Ini saya sekilas saja, difiksasi dengan cairan. Kalau jaringan ya memang standarnya sekarang formalin buffer ya 10%, perbandingannya 1:10. 10 cairannya, 1 jaringannya. Dikira-kira aja, dihitung sendirilah. Nah ini penting. Dari pertama ini kalau ini salah saja nanti akan bisa merubah kondisi dari jaringan yang dikirim. Ini dia. Bagaimana kalau spesimennya atau sediaannya berupa cairan misalnya. Nah itu bisa ada caranya, bisa dengan foto atau dengan spide, disimpan situ dan dilabel, jangan lupa dilabeli ya. Jangan-jangan nanti pas kirim botol aja nggak ada labelnya, nanti kita nerima bingung, ini botol apa, isi apa, punya siapa. Nah ini labelnya yang harus fix ya, jadi jangan sampai mudah terlepas. Ini penting sekali untuk labeling ini supaya tidak salah apa namanya persepsinya. Ini botol apa, nanti malah dibuang. Ternyata itu botol sampel. Ini. Atau kalau tidak ada mungkin dengan kantong plastik khusus ya yang tebal ya, tidak mudah bocor, tidak mudah robek ya, tertutup rapat di segel gitu. Tetap harus ada labelingnya, informasinya. Ini punya siapa, dari mana, dan sebagainya. Ini penting sekali. Kalau ada beberapa kekecualian, seperti kalau misalnya dari otak, ini harus segera ya, untuk nggak bisa ditunda. Kalau harus dekat-dekat dengan lab PA-nya ya, jangan terlalu jauh, jauhnya tadi 10 kilo ya nggak bisa. Ini ada beberapa kekecualian. Ini tadi sudah diungkapkan di sesi yang ketiga tentang pap smear. Jadi saya tidak akan membahas secara detail lagi, tapi hanya menunjukkan bahwa salah satu pemeriksaan PA adalah juga memeriksa pap smear. Bisa konvensional, bisa dengan cairan tadi liquor ya, bisa. Ini liquid piece bisa. Jadi ini saya tidak detail karena sudah didetailkan tadi oleh Dr. Risna tadi. Proses ini yang kadang-kadang kita sering lupakan atau sering abaikan atau mungkin dianggap tidak terlalu penting, padahal sangat penting, yaitu fiksasi nanti pada spesimen handling nanti. Ini menentukan. Jadi proses ini menentukan ke depannya nanti bagaimana nasibnya ini. Karena tujuan fiksasi tadi sudah diungkapkan bahwa memang Dr. Risna tadi ya untuk mempertahankan morfologi sel ini jaringan nih supaya tidak berubah. Nanti kalau setelah diproses akan tetap kondisinya sama gitu. Ini dia tujuannya. Jenis-jenis fiksasi tadi sudah disebutkan juga sebagian. Ini saya hanya melihatkan begini bahwa tergantung tujuannya ya atau apa yang ingin kita periksakan misal.
Kalau misalnya jaringan dan sebagainya, kita pakai Formalin buffer, atau mungkin kalau plasmid bisa dengan alkohol 96% misalnya, dan sebagainya. Ini kita bisa lihat, jadi ada jenis-jenis yang berbeda bisa kita gunakan. Ini. Pada ini proses analitiknya. Pada pemeriksaan PA, jadi biar ini memberikan suatu pengetahuan, ada beberapa jaringan yang asalnya bisa dari kuretase atau dari biopsi atau dari operasi. Ini kita memang memisahkan ya, memang betul kita akan tahu nanti, oh bagaimana nih ke depannya dalam prosesnya. Ada ini. Ini contoh, ini dari prostat ya, dengan metode TURP. Wah, ini biasanya berupa potongan-potongan kayak begitu. Ini contoh saja ya. Ya, kemudian ditimbanglah berapa sih beratnya totalnya. Nah, diukur dimensinya terbesar terkecil berapa. Nah, ini dia. Ini orang PA kerjanya begini nih, menimbang, mengukur biar tidak keliru. Ini contoh jaringan operasi. Ada yang mengirim begini ke operasi, dikirim begini proses. Ada yang berpotong-potongan kecil-kecil begini, yang sebelah kanan untuk jaringan operasi juga pada pankreas. Contohnya saja, ini contoh saja. Kita bisa lihat sediaan yang dikirimkan. Nah, sekarang bagaimana pemeriksaan histopatologi itu? Ya, memang setelah katakanlah ini dianggap semua sudah lengkap, identitas lengkap. Oke, lalu masuk ke proses pemotongan. Nah, ini dia dilihat. Jadi masih istilahnya sampel di sampel itu kan. Sampel dapat pengiriman jaringan itu, baru kita sampel lagi, kita ambil yang kira-kira, karena harus bentuk lebih kecil ya, sesuai dengan blok ya, sekitar ukuran 1,5 cm itu, kita lihat mana kira-kira yang bisa diperiksakan, mana kita. Jadi di sampling lagi itu beberapa gitu dari darahnya nanti kita spin. Selanjutnya proses. Ini proses ada tidak banyak. Ini hanya pada proses lah. Kalau kita ada prosesnya itu, intinya menjadi blok. Kita blok parafin, potong tipis-tipis, taruh sediaan. Kemudian kita lihat proses lagi, jadilah sediaan gitu. Ditanya begitu. Ini di prosesnya diketahui saja, ada prosesnya ya. Tidak langsung begitu, tidak, untuk mendapatkan suatu gambaran utuh yang katakanlah sama seperti waktu diambil, yaitu prosesnya. Intinya gitu, artinya filosofinya itu sama seperti waktu diambil, bagaimana caranya. Nah, ini dengan proses yang bertahap ini. Ini terakhirnya memang dengan slide, tutup, baru kita bisa lihat di bawah mikroskop. Nah, ini contoh ya, sudah selesai. Proses akhirnya, terus disebut lagi. Ini misal contoh ini, jaringan mama, diukur gitu. Ini kayak tukang ukur juga nih. Diukur. Nah, ini dia nanti diambil di situ. Ini kita lihat yang kotak merah ini berarti nanti yang kita akan sampling lagi, kita ambil. Nah, masukkan ke kaset tadi untuk proses tadi. Ini prosesnya. Nah, sudah selesai. Di bawah mikroskop akan tampak seperti ini contohnya saja. Kita lihat ini prosesnya sudah selesai. Kita lihat ini keadaan yang seperti sewaktu diambil. Dan begitu kita akan bisa melihat, oh mana sih yang kelainan, misalnya demikian. Oh ini, oh itu. Gitu. Nah, ini contoh saja. Ternyata ini masa tumornya di sini kelihatan. Oh ini dia. Ketemu ini. Begitu.
Selain itu, ada pemeriksaan lanjutan, artinya begini, ya, kita kadang-kadang, ini apa ya, kok enggak kelihatan ya dengan ulasan rutin saja, tidak kelihatan. Kok saya masih ingin lebih jelas apakah betul ini jaringan ini, misalnya jaringan ini benar nggak ini jaringan kolagen misalnya, atau perlu pewarnaan khusus atau special tanning di sini histokimia, sehingga kita meyakinkan, oh betul, kita kelihatan itu jaringan itu yang kita cari. Nah, ini misal, kalau ini dengan pewarnaan PAS, periodic acid swift ini coba melihat ada kebetulan dalam sel enggak. Nah, itu kalau kita kepingin lebih informasi yang lebih lanjut. Misalnya kalau dengan pulasan rutin memang tidak terlihat. Ini perlu dilanjutkan dengan pulasan histokimia. Lanjutan. Atau dengan GIMSA misalnya. Ini untuk melihat kalau dengan HE, waduh nggak kelihatan nih hewannya ini, ya, Helicobacter nih pada gaster misalnya lambung, contohnya, kasih pulasan GIMSA, oh baru kelihatan merah-merah, nih ini kelihatan nih, oh ini hewannya baru kelihatan nih, nah, ini di sini. Atau mungkin Mycobacterium dengan Sid Nelson, ini juga akan kelihatan ini, kuman KBB ya, kuman bentuk batangnya. Begitu, jadi ada apa namanya, tujuannya kalau untuk lanjutannya tambahan pemeriksaannya. PAS ini juga contoh retikulin pemeriksaan kepada hepar hitam ini. Nah, kemudian ada pemeriksaan lanjutan. Kalau tadi yang pemeriksaan yang rutin dengan HE, ada pemeriksaan lanjutan yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih, informasi yang lebih dari kelainan itu. Apa atau itu? Nah, kita lihat. Ini misalnya dengan pemeriksaan imunopatologi. Ini konsepnya memang konsep imun ya. Tingkatan antigen antibodi ini misalnya imunohistokimia sudah dibahas ya banyak sekali. Ini kita ingin mendapatkan informasi yang lebih. Ada dua, dengan imunohistokimia atau dengan immunofluorescence. Ini untuk mendapatkan tambahan yang harus dikerjakan sebagai standar, misal dari bahas ya pada kanker payudara misalnya, itu ada pemeriksaan imunohistokimia yang dasar dulu yang harus dilakukan karena kaitan dengan klinis. Untuk apa atau klinik? Ini untuk kelanjutan terapinya bagaimana dan sebagainya, atau prognosisnya bagaimana. Itu. Ini contoh. Kalau yang bedanya imunofluorescens dengan imunohistokimia, kalau imunofluorescens itu direct ya langsung ya. Dia akan menemukan, dilihat di mikroskop itu berpendar warnanya. Oh iya, ini positif nih. Kalau yang ini indirect dengan warna nanti kelihatan, oh warna coklat kemerahan. Misalnya demikian. Ini perbedaan aja. Ini contohnya imunofluorescens dengan gelap ya. Kelihatan berpendar begini. Nah, ini. Beran aslinya begini. Kalau sudah dipesan dengan imunofluorescens dia akan berpendar begini, kelihatan berpendar begini. Oh, ini ada endapan C3-nya misalnya, ini contoh aja. Ini leukemia. Begini, begitu periksa ada nih coklat ini, coklatan nih. Ini terjadi suatu imunoreaktivitas ya. Oh, ada di situ. Oh, berarti ini positif terhadap apa? Antibodinya tergantung nanti. Ini alur layanan yang kita ketahui. Jadi inti dasarnya adalah pertama itu ya dengan pemeriksaan HE, ulasan rutin. Nah, kalau misalnya sudah selesai menyelesaikan masalah ya sudah, kalau tidak baru nanti melanjut ke pemeriksaan yang tambahan tadi. Itu. Sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oh, pemeriksaan PA kok lama? Iya memang. Lama itu bukan karena dokternya nggak meriksa-meriksa, bukan, tapi memang ada beberapa yang membutuhkan waktu, gitu misalnya. Mungkin dilihat, oh ini kurang dalam nih potongannya, potong dalam, ulangi lagi prosesnya lebih dalam, baru kelihatan, oh ya setelah dipotong dalam, baru kelihatan muncul tumornya, misal demikian. Jadi membutuhkan waktu lama itu ada sebabnya, ada alasannya. Ini histologi tadi sudah dibahas, saya tidak bahas lagi bahwa ada memang pemeriksaan yang berdasarkan cairan liquid based histologi. Ini
pada smear ya biasanya. Oke. Memang kalau dari ungkapan tertulisnya tadi ada keterbatasan ya, kalau histologi konvensional, kalau dengan cairan itu, hasilnya kelihatan jernih, bagus. Ini contoh tadi saya tidak hanya sekedar saja diketahui, dan sudah dianukan ya. Ini pemeriksaan pap smear ya, salah satu dari pemeriksaan PA. Ini untuk liquid base cytologi itu punya sensitivitasnya lumayan tinggi ya, sampai 80%. Kalau konvensional ya, menurut referensinya sekitar 56% itu. Atau misalnya lagi, ini pemeriksaan ya, tindakannya pada PA, dan sudah pada sesi kedua atau ketiga tadi, tentang bajah ini. Itu dia, contohnya ada videonya tadi saya lihat juga ini sama ya, napi pada tiroid. Ini juga satu tindakan pemeriksaan PA. Ini yang potong beku. Ini yang dilakukan untuk memberikan tanda petik sebenarnya diagnosis cepat durante operasi. Jadi operasi misal untuk menentukan apakah ini ganas atau tidak. Ini waktunya ya mungkin sekitar 10-15 menit untuk proses, atau kadang-kadang sampai 30 menit, 20-30 ya. Nah, itu cepat sekalian dengan diagnosistiknya. Ini diperlukan karena untuk cepat untuk ditindakan selanjutnya dari operasinya. Misalnya kalau payudara misalnya, jinak hasilnya ya tutup lagi deh, nggak usah diapain. Ganas, langsung bisa dengan MRM, di praktikal dan sebagainya. Itu untuk cepat lakukan untuk tindakannya di kamar operasi. Ini kalau dikatakan, gampang kan melihatnya, lihat gini. Iya, memang sepertinya gampang, tapi tidak begitu juga. Kadang-kadang kita mengalami, ini apa, ganas kok nggak kelihatan, jinak kok ya enggak, terus apa ini. Kadang-kadang kita mengalami suatu keraguan, tapi memang tidak boleh ragu sebenarnya. Nah, bagaimana kalau keraguan? Ya, kalau masalah keraguan ya apa boleh buat, daripada kita nanti bilang ganas ternyata tidak, bilang jinak ternyata tidak. Nah, kalau di luar negeri ya dimungkinkan hasil yang tunggu nanti. Nah, itu dia. Tapi ya diusahakan kalau prosesnya bagus, kalau sampelnya juga bagus, nah itu diharapkan tidak akan mengalami demikian. Ini untuk keputusan intraoperatif ya tujuannya ya. Jadi nanti ahli DPJP entah bedah entah skin dia menentukan apa mau dilakukan saat itu. Kalau jinak, kayak tutup aja deh, langsung selesai. Ini ganas, waduh, dibongkari semua, dibersihin semua, misalnya demikian. Ini contohnya. Ini contoh pembuatan dari scan frozen, cepat sekali prosesnya memang. Ya, ini yang terakhir ini yang paling tidak enak ini, otopsi. Jadi ternyata di PA itu ada otopsi memang. Memang jarang sekali dilakukan karena kesulitan izin ya. Kita tuh harus dapat izin yang legal, yang luar biasa susahnya tuh. Nah, ini pembedahan postmortem ini khususnya kasus-kasus kematian yang berhubungan dengan penyakit. Dulu saya tahun 90-an tuh ya, tahun 90-an tuh otopsi klinik tuh ya seminggu 2 kali, 3 kali. Itu biasa, sampai itu sendiri, kadang-kadang sendiri gitu periksa itu. Kalau pasiennya dewasa gitu ya cukup lama, itu bisa 3 jam selesai sendirian. Kalau bayi ya anak-anak bayi bisa 1 jam, setengah jam selesai. Ini tahun 90-an masih mudah, izin masih mudah diberikan oleh keluarga, ada izin dari keluarga memang, itu prosesnya agak mudah, tapi sekarang agak sulit memang mendapatkan kayak gini. Dulu banyak sekali, di luar negeri sangat banyak katanya, di Australia lumayan, di sini agak sulit dalam legalnya memang. Ini tujuannya memang jelas, kalau otopsi klinik dia mencari menentukan penyebab dan cara kematiannya setelah mengevaluasi penyakit. Yang betul, kadang-kadang kita hanya tahu nih pasiennya meninggal, kenapa nggak tahu. Nah, setelah diperiksa sebagainya semua, diotopsi, ternyata ini begini.
ada datanya, sehingga nanti di CPC-kan, Clinical Pathology Conference, dengan bidang yang berkaitan itu tadi. Di CPC-kan, kita lihat tujuan apa. Kalau misalnya ada kesulitan dalam diagnostik, ya bisa menjadi masukan. Oh ini loh, kalau dapat pasien begini, ini kenapa dok meninggalnya karena ini? Oh, karena penanganan yang salah misalnya, demikian. Ada lagi yang sekarang, ini lagi banyak, yaitu dengan patologi molekuler. Ini yang mulai banyak ini. Ini tujuannya mulai melihat secara gen, katakanlah demikian. Nah ini bidang yang tambah sulit, tambah mahal lagi nih. Kita lihat contohnya saja yang sekarang sudah dilakukan, misal dengan pemeriksaan EGFR itu lihat terutama pada pasien-pasien dengan diagnostik sudah pasti ya, adenokarsinoma paru misalnya, dengan dilihat untuk apa tujuannya? Ya untuk terapi ya, untuk kaitan dengan terapinya. Baik, saya kira demikian tentang pemeriksaan PA yang sebenarnya tidak banyak tapi menjadi banyak karena tambah lama tambah optionnya itu loh. Sudah sampai ke patologi molekuler juga akan mulai berkembang lagi lebih jauh lagi. Nanti mungkin sudah ke arah penentuan kelainan genetiknya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Baik, waktu dan layar saya kembalikan ke Mas Angga. Terima kasih, Mas Angga.